kemudian satu persatu barang-barang material yang di ada motor saya itu ketemu. Jok saya yang tadi lepas patah, kemudian sepatu saya yang hilang satu ketemu, alhamdulillah. Walaupun keadaan masih hujan deras ya, masih hujan deras. Hujannya kan tadi flashback lagi ya, itu dari jam 7 malam sampai waktu itu saya nyampe di Arjawinangun itu sekitar jam 11 malam tuh. Tapi belum berhenti, malah makin gede di situ. Saya berteduh di tambal ban, tapi di situ nggak ada orang, jadi sepi istilahnya udah tutup di situ. Kemudian singkat cerita, bapak yang satu itu ya istilahnya aja, bapak yang si A itu nanya ke saya, "Mas, tinggalnya di mana, Mas?" Saya di Tegal. "Oh, masih jauh ya, Mas, ini dari perjalanan ini sekitar 2 jam lagi lah baru sampai Tegal." Sementara motor Mas itu keadaan rusak parah. "Gimana, Mas, enaknya, Mas? Apa saya cariin mobil pick up biar bisa nganter Mas ke tempat tujuan?" Ya udah, saya keadaan gini, oke aja, ya udah silakan Pak, cari gitu. Tinggallah satu bapak lagi, ya, istilahnya si B itu berdua sama saya di situ. Sementara hujan makin deras, keadaan kanan kiri gelap semua, kanan kiri sawah ya, satu samping situ jembatan yang sangat curam. Sementara di Pantura itu lalu lalang mobil ya, jadi keadaan kencang-kencang karena masih hujan. Kemudian ngobrol sebentar, saya tanya ke bapak itu, "Pak, sebenarnya bapak tinggal di mana?" "Oh, di sini, Mas, di belakang jalan sini ke utara gitu." "Kemudian bapak di sini sebenarnya lagi ngapain?" "Ini, Mas, saya lagi nungguin anak saya." Bilangnya tadi anaknya lagi istilahnya karya studi ke, masih sekolah SMP gitu, ke Bandung. Kemudian nanti dijemput di situ, turun bis di situ. Ya udah, terus saya lihat, aduh, motor saya hancur banget ini ya, hampir mungkin 50% hancurnya udah, tapi masih bisa jalan. Terus saya pikir, saya ngetes dalam pikiran saya, "Pak, boleh nggak saya nginep 1 hari di rumah Bapak?" Maksudnya insya Allah sih kalau udah benar semua motor, karena saya udah fit, saya izin pulang itu maksudnya. Bla bla bla. Intinya sih bapak itu menolak gitu. Tapi kemudian saya rayu lagi, akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu kan. Sementara tadi bapak tadi si A sampai sekarang belum nongol batang hidungnya. Kemudian, "Ya udah, Pak, ini kan hujannya nggak berhenti, gimana kalau saya izin istirahat di rumah Bapak? Rumah saya masih jauh, Mas, nggak masalah, Pak, atau rumah saya masih jelek seperti itu." "Nggak masalah, Pak, saya nggak pandang itu, Pak, yang penting saya pengen istirahat." Ya udah, akhirnya dengan tertata hati ya, saya pulang dengan bapak tersebut. Kemudian bapak yang di depan, saya belakang, motornya udah hancur ya, tapi masih jalan. Tahu nggak, di situ ngelewatin sawah, airnya banjir ya, tuh sampai ke kali semua ya. Pas malam-malam lihat ada ular lewat. Kemudian lagi, nah itu kejadian yang pertama musibah, yaitu pas mau sampai ke desanya itu ternyata udah ada warga di situ, udah banyak. Artinya apa? Saking airnya banjir, kalau misal nggak dibantu untuk didorong ke sana, bisa terbawa arus ke kali. Astagfirullah, di situ aduh, hujan lagi ya. Tadi pertama saya udah kecelakaan, kemudian situ kalau nggak dibantu didorong, warga sekitar situ dibantu, mungkin bisa keseret arus lagi ke kali itu yang curam itu. Alhamdulillah saya sama bapak saya itu selamat, kemudian sampai ke rumah. Setelah sampai rumah, saya izin sama ibunya. Suatu saat di situ ternyata ternyata bapaknya anaknya baru lahiran, maksudnya ibunya gitu. Istilahnya ditungguin baru babaran istilah gitu. Ada tradisi di situ, ternyata harus dijaga. Bapak itu cerita itu maksudnya dijaga, jadi
ada suatu keyakinan apa ya, pokoknya kalau dijaga nggak ketat nanti anaknya dicolong sama apa sih namanya, dukun apa apa saya kurang tahu ya walau. Cuma saya bilang apa insya Allah sih yang penting dengan zikir atau segala macam ya insya Allah sih selamat pak, anak bapak itu bayi ini. Pas nyampe rumah kemudian diizinin alhamdulillah keluarga di situ ramah tamah ya kepada saya. Baru sadar ternyata ya Allah. Yang pertama saya ingat yaitu saya belum sholat isya. Saya lihat udah jam 12 tapi hujan belum reda. Bayangin aja dari jam 7 malam sampai jam 12 malam hujan belum reda malah makin gede. Akhirnya saya izin dulu ke kamar mandi bersih-bersih, kemudian sholat isya di ruang tengah sambil situ ada bayi kecil lah di situ. Kemudian saya sholat, saya baru ingat ya Allah ternyata kaki saya parah nggak bisa buat napuk. Akhirnya ya udah sholat seadanya aja istilahnya sesuai kemampuan saya dengan duduk. Tahu nggak ternyata setelah itu baru saya diobatin. Mungkin bingung ya ini obatnya apa. Saya ingat tuh obatnya pakai ini namanya puntung rokok. Ya Allah ditempelin di luka yang ini lutut, perihnya masya Allah. Kemudian setelah itu saya istirahat tidur kemudian kecapean gitu ya. Baru setelah paginya saya sholat subuh biasa dengan duduk karena nggak bisa berdiri ya, kakinya nggak bisa buat nekuk sih. Setelah itu baru sarapan. Alhamdulillah sih keluarga situ ramah tamah ya, baik banget, langsung akrab itu. Kemudian saya diantarin ke bengkel, di situ diperbaikin hampir 50% lah rusak parah. Saya tungguin sambil ngobrol gitu ya, ketemu bapak itu lagi yang tadi bapak si A sama si B gitu ya, ngobrol ya, ngopi lah santai kongko. Baru saya ngabarin ke orang tua saya, Bu, kali ini saya belum bisa pulang Bu. Emang kenapa? Kecelakaan di Arjawinang, kecelakaan tunggal maksudnya gitu. Oh terus kamu gimana keadaannya? Pada panik semua. Ya alhamdulillah Bu, baik-baik aja. Cuma ini lagi nginep di rumah orang gitu, maksudnya memperbaikin motor. Oh yaudah hati-hati ya, nanti kapan lagi kalau pulang. Oh iya Bu, udah. Tuh rame tuh kayak tuh mungkin ibu saya cerita kali ya, mungkin ke saudaranya gitu. Tuh, tapi alhamdulillah sih saya selamat gitu ya. Dia setelah diperbaikin motornya barulah ternyata ada yang belum sampai selesai sampai sore, harus dilanjut besok paginya gitu. Tapi saya bilang tolonglah Pak, karena alasannya segini yang benerin motor saya bilangnya karena nyari spare partnya yang susah karena tanggal merah ya. Iya saya bilang iya juga ya, ini tanggal merah otomatis toko otomotif itu semuanya pada nutup. Saya saya sholat duhur di situ ya, langsung di situ. Kemudian setelah itu baru makan siang. Punya orangnya ramah banget, nggak tahu sekarang gimana. Makan siang ngobrol lagi di pinggir rumahnya. Ya istilahnya kejadiannya bisnisnya bilangnya sih banyak, bisnisnya nggak tahu di situ banyak tentang bisnis ya. Ada yang bilang katanya gini, si bapak A atau B cerita, Mas yang tadi di jembatan itu sering banyak naik turun penumpang, poin aja buset. Siapa lagi katanya bilang malu itu paling mungkin kata saya itu jin lah, bisa juga bisa itu. Tapi nggak ada supirnya kayak gitu. Ada lagi kalau secara real itu sering, kalau sekarang banyaknya istilahnya begal gitu ya, banyak begalnya gitu. Baru setelah itu saya baru sadar ya Allah, ternyata perbandingan naik motor sama naik bis, emang kalau dari segi pengiritan bensin lebih mirip ongkos itu ya, tapi ternyata risikonya sangat besar. Beda sama dengan bis, aman tinggal tidur duduk ya, itu ternyata banyak risikonya ya. Jadi saya pesan buat yang para pemotor untuk mudik jauh
harus dipikirkan matang-matang lah, lebih baik jaga kesehatan Anda sendiri, kemudian atau naik bis dan sebagainya. Nah, diperbaikin, alhamdulillah selesai ya, walaupun masih 80% lah, belum benar. Intinya biar pulang sampai ke Tegal. Akhirnya saya nggak jadi nginep lagi di situ. Sebenarnya orang situ sih mintanya saya suruh nginep lagi, tapi mereka pada nangis gitu kan, mungkin udah terjadi keakraban gitu kali ya, alhamdulillah. Akhirnya sore saya pamitan, Bu, Pak, makasih banyak ya sudah menolong saya, berikan Bapak Ibu. Kayaknya sih tidak terbalas pun, mungkin Allah yang akan balasnya gitu. Barulah saya sorenya tuh setelah sholat asar pulang. Qadarullah, takdir Allah, ternyata pas pulang lagi sampai ke kota Cirebon, saya isi bensin lagi, hujan terus banget. Ya Allah, benar hujan Pak. Barulah saya di situ hujan deras, pakai jas hujan ya, tentunya hati-hati. Saya berteduh lagi di sebuah masjid sampai nunggu terang, jalan lagi, alhamdulillah sampailah ke Tegal dengan selamat, dan alhamdulillah ketemu ibu dengan ya bersinar dengan berkaca-kaca lah, alhamdulillah saya selamat dan ditemukan keluarga dan saudara saya sendiri. Mungkin itu saya cerita ya, mungkin kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.